Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kati kembali lagi bersama kami berdua, ada Ucup Sipit dan teman saya Mark Klik di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, dalam 1 jam ke depan nih kati kami berdua akan menemani kati dalam berita terupdate dan terpopuler yaitu di Provinsi Jambi. Seputar Provinsi Jambi Cup. Jambi. Nah, jangan kemana-mana kati tetap di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, kati kita masuk berita yang pertama tentang kriminal. Ayo, Cup. Oke, Cup, ya terima kasih. Polda Jambi tangkap tersangka admin media sosial promosikan situs judi online Kota Jambi. Nah, Kota Jambi lagi nih yang termasuk dalam tertangkapnya tersangka situs judi online. Wah, kacau juga ya Kota Jambi nih. Iya. Mempromosikan judi online. Mendapat bayaran. Ada akun namanya Biar Jambi ID mendapatkan bayaran 100.000 hingga 200.000 dari promosikan situs judi online memulai akunnya. Nah, akun-akun kayak gini nih yang sangat meresahkan ya Mas. Nah, iyalah, itu yang jadinya terpancing kan kalau orang misalnya buka IG kan ya nengok promosi ada judi. Tinggal promosi duit ngalir. Teman itu tadi duitnya haram kan, bukannya halal. Iya. Gimana beritanya? Iko Berita. Polda Jambi menangkap seorang tersangka pelaku promosi situs judi online melalui media sosial medsos pada Jumat 30 Agustus 2024. Tersangka pelaku promosi situs judi online ini berperan sebagai admin media sosial Instagram. Hal tersebut diungkapkan oleh Wadir Krimsus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmanindya di Jambi pada Senin 2 September 2024. Tersangka pelaku penyebaran situs judi online ini pria berinisial BE, 19 tahun. Tersangka BW yang merupakan warga Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, mengaku mendapatkan keuntungan dari mempromosikan situs judi online melalui akunnya yang memiliki followers 50.000 pengikut. Taufik mengatakan, BW telah meraup keuntungan dari promosi situs judi online sebesar 18 juta rupiah. Akun media sosial ini telah mempromosikan situs judi online sejak 2022. Dijelaskan di Reskrimsus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmanindya bahwa BW telah melancarkan kegiatan promosi situs judi online ini sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian mengamankan 1 unit handphone dan 1 akun Instagram miliknya yang diberi nama @liaranjambi serta 8 dokumen lainnya. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Nah, kati kayak itu beritanya kati. Jadi untuk kati semua, cobalah jangan mempromosikan situs judi online. Meskipun dapat duit bayar 100.000 itu kan senangnya cuma sesaat. Sesaat nanti ketahuan polisi masuk penjara. Dah. Cuma saat dapat duit, tapi cuma dapat 100.000 tapi di penjara bertahun-tahun. Waduh. Nah, itu tadi kati berita pertama, kita lanjut di berita kedua nih kati. Nah, siapa nih yang nak baca berita kedua? Awak apa kau? Awak. Oh, yaudah. Oke, kita masuk berita yang kedua ya kati. Nah, di berita kedua ini tentang 2 orang diduga pengedar narkoba di Bajubang Laut diringkus tim Opsnal Polres Batanghari. Ada lagi tersangka narkoba. Tadi judi, sekarang narkoba. Emang udah habis-habis nih zaman sekarang nih. Iya, tempatnya nih di mana nih? Di Desa Buku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Batanghari Pulau, yang tadi Jambi, sekarang masuk ke Batanghari. Kayak mana berita? Iko Berita. Bermula dari laporan warga Desa Bungku yang resah akan transaksi narkotika di wilayah mereka, tim Opsnal berhasil menangkap 2 orang diduga pengedar narkoba berinisial BT dan SP. Dari penangkapan tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Batanghari berhasil mendapat sejumlah barang bukti, diantaranya 1 paket klip plastik bening kosong, 6 paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 dengan berat 8,12 gram. 1 unit senjata api beserta 8 butir peluru aktif dan 1 buah tas berwarna hitam.
AKBP Singgi Hermawan pada pers rilis menyampaikan jika penangkapan BT dan SP bermula dari laporan warga Desa Bungku pada 26 Agustus 2024. Diketahui tersangka BT merupakan warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sementara SP merupakan warga Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Lebih lanjut, AKBP Singgi Hermawan mengatakan jika pihaknya saat ini masih terus melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba tersangka BT dan SP. Tersangka BT dan SP dikenakan pasal 144 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Nah, kati-kati yang tadi sudah ada judi online, sekarang narkoba, untuk anak muda, berhentilah untuk situs judi online dan juga narkoba. Enak kita belajar pola hidup sehat lah untuk menjamin masa tua. Ya, berlakulah hal positif. Soalnya yang ini negatif, senang iyo, tapi akibatnya fatalnya. Nah, ganti-ganti kami mau break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Nah, apa-apa. Nah, kati-kati kembali lagi bersama kita berdua di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, kati-kati tadi di segmen pertama kita sudah bahas tentang masalah kriminal. Nah, yang di segmen kedua nih kami kembali tentang bahas serba-serbi. Nah, ini siapa nih yang nak baca nih? Aku apa kau, Mat? Kau ya? Kau tadi lah, salah aku sudah tadi lah. Nah, ganti-ganti kita masuk berita yang ketiga. 2 hektar lahan kembali terbakar di Muaro Bulian. Petugas baji baku padamkan api. Nah, ganti-ganti. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi Jumat sore di wilayah Kecamatan Muara Bulian RT 09 Kelurahan Sridadi di Kabupaten Batanghari. Oh iya. Nyampe Batanghari, Pe. Nah, ganti-ganti kita langsung masuk aja yang ketiga beritanya. Nah, ganti-ganti kita masuk berita yang ketiga. 2 hektar lahan kembali terbakar di Muara Bulian. Petugas berjibaku padamkan api. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi Jumat sore di wilayah Kecamatan Muara Bulian RT 09 Kelurahan Sridadi, Kabupaten Batanghari. Kayak mana beritoe? Iko dia beritoe. Terpantau di lokasi terjadinya kebakaran lebih 3 unit mobil tangki air Manggala Akti, BPBD, Damkar, Kabupaten Batanghari dalam memadamkan api di wilayah. Kapolsek Muara Bulian AKP Dwianto turut melakukan pemadaman api bersama Danramil Muara Bulian. Dijelaskan AKP Dwianto, kejadian karhutla tersebut mendapat informasi dari masyarakat setempat sekitar pukul 15.13 waktu Indonesia Barat. Mendapatkan informasi terjadinya kebakaran tersebut, dirinya langsung berkoordinasi bersama TNI, Manggala Akti, BPBD, Damkar Kabupaten Batanghari. Sementara polisi masih melakukan penyidikan apa yang menyebabkan terjadinya karhutla. Seluas 2 hektar lahan warga yang terbakar dalam pemadaman api. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Guna tidak terjadi api yang cukup meluas terus, melakukan pemadaman dan mitigasi atau pendinginan di lokasi terjadinya kebakaran tersebut. Sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, api dapat dipadamkan dan api yang menyebar di lokasi dilakukan mitigasi atau pendinginan. AKP Dwianto mengimbau kepada seluruh masyarakat agar di musim kemarau ini tidak membakar lahan dan hutan untuk tidak membersihkan lahan, karena berdampak banyak pada kerugian orang lain dan terjadinya kabut asap. Oke, ganti-ganti terima kasih Niot kepada TNI, Polri, dan tim Satgas sudah siap siaga ketika ada kebakaran langsung datang. Untunglah cepat kan terbakar nih. Untung kalau ada tuh bisa melarat nih. Melarat.
hektar lahan. Iya. Setelah bisa coba kali ini. Nah, ganti-ganti kita beralih ke berita selanjutnya. Ini kira-kira siapa yang nak baca nih? Apa ada Cuk? Aku be. Kau be. Oke lah, kau ucup sipit kembali. Nah, untuk yang berita ketiga nih ada, oh maaf salah orang. Untuk berita keempat nih ada 3 kecamatan di Kota Jambi minim lampu penerangan jalan Kota Jambi. Kepala Dinas Perkim Kota Jambi Mahruzar mengatakan ada 3 kecamatan di Kota Jambi yang masih minim lampu penerangan jalan, yakni Alam Barajo, Palmerah, dan Jambi Selatan. Nah, gimana nih Mat? Penerangan minim, gimana kayak warga-warga misalkan malam nak berkeliaran? Iya. Berkeliaran kan misalnya dia nak pergi, tidak tahu entah ada lubang di situ. Iya. Soalnya kalau minim penerangan nih bahaya juga. Iya, Misalkan bahaya. ada anak muda gelap-gelapan. Iya, gelap-gelapan, mojok apalagi mojok kan. Banyak nih ada di pinggir kan. Di pinggir. Nah, macam mana Mana beritoe? Iko dia beritoe. Merupakan kawasan pengembangan pemukiman penduduk. 3 kecamatan di Kota Jambi minim lampu penerangan jalan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, Mahruzar. Lebih lanjut, ia mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pemasangan lampu penerangan jalan baru di setiap wilayah di Kota Jambi, terutama di 3 kecamatan tersebut. Bisa dibilang merata sih, cuma karena luasan yang dari kita bicara kecamatan, karena luasnya kecamatan tersebut sehingga mereka bisa dibilang masih sangat kurang lah, seperti yang Alam Barajo, kemudian Jambi Selatan, Palmerah, itu memang masih banyak yang harus dipasangi lampu. Karena juga terkait pengembangan perumahan kan lebih ke arah Alam Barajo, Kota Baru, Jambi Selatan. Setiap tahunnya, Dinas Perkim Kota Jambi menganggarkan 1.000 lebih lampu penerangan jalan. Secara total, Kota Jambi membutuhkan 46.000 lampu penerangan jalan. Sementara itu, lampu yang telah terpasang sebanyak 22.000, sehingga masih membutuhkan 24.000 lampu jalan. Nah, Kati-Kanti, itu dia beritanya Kati-Kanti. Mudah-mudahan ke depannya lampu jalan Lampu bisa jalan, terang iya, bisa dan terang. tempat-tempat gelap bisa dikurangi. Iya, dikurangi. Apalagi yang mojok-mojok nih kan, Mas. Iya. Janganlah. Lagi ketahuan Satpol PP ditangkap. Karena cuma minim lampu penerangan jadinya ada banyak kesempatan. Kesempatan dan kesempitan. Nah, ganti-ganti KPK House dari tadi baca berita, kita Iya. nak break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, tak apa-apa. Halo Kati-Kanti, ketemu lagi Bersama saya, Ucup Sipit, dan teman saya, di Iko Berita, tak tak apa-apa. apa-apa. Nah, ganti-ganti sekarang kita kembali ke segmen 3 ini tentang harga. Nah, ini harga ini biasanya paling hobi nih mak-mak. Iya, kan, emak-emak nih. Mak-mak, apalagi tentang harga Harga cabai, turun beras, bawang, intinya tentang seputar sembako seputar lah. sembako lah. Mak-mak ini hobinya tentang Hobinya sembako, nih. tentang update, naik harga, turun harga. Nah, siapa nih nak baca berita ini? Akulah lagi. Kau lagi? Nah, oke. Kita beralih ke berita kelima. Ini ada harga cabai turun hingga 10.000 per kilonya. Di Tanjung Jabung Barat. Hingga saat ini sejumlah harga bahan pokok cenderung turun, seperti terpantau pada harga jenis cabai, bahkan penurunan harga cabai mencapai 10.000 per kilonya. Nah, susah nih kalau sudah cabai turun. Mak-mak yo. Iya, kalau mak-mak senang. Mak senang. Apalagi diborongnya semua mak-mak nih turunnya 10.000 per kilo. 10.000. Kayak mana berita ya? Iko dia berita. Saat ini harga cabai cenderung turun, yang mana harga cabai merah sebelumnya sempat di harga Rp45.000. Kini turun di harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilonya. Begitu pula cabai rawit merah sebelumnya Rp55.000 per kilonya. Kini di harga Rp45.000 per kilonya. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya cenderung stabil. Salah satu pedagang di Pasar Tangkorajo Ilir, Endang, membenarkan jika di awal bulan ini harga cabai justru turun bertahap. Bahkan ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Nah, itu tadi ganti-ganti beritanya tentang 10.000 per kilonya. Kalau mak pasti senangnya. Sembako turun, cabai turun, tapi yang dirugikannya apa? Petani sama pedagang. Pedagang. Mak senang beli borong, tapi
apa petaninya rugi. Tadinya rugi beli pupuk beda cukup. Nggak cukup, untungnya nggak ada. Iya, untungnya apalagi untungnya. Yo semoga kedepannya harga cabai ini makin stabil, Stabil. jadi pedagang untung, petani untung, pembeli juga untung. Jadinya kan istilah kata simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, berita ke-6 nih ganti-ganti. Sempat turun harga, bawang kini mulai merangkak naik di kota provinsi Jambi. Setelah mengalami penurunan harga, kini harga bawang merah naik perlahan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kurangnya pasokan yang dikirim ke kota Jambi. Nah, ganti-ganti. Yang tadi Cabai turun. Yang sekarang bawang naik. kini Macam mana beritanya? Ikut dia beritanya. Setelah mengalami kenaikan dan penurunan, kini harga bawang merah merangkak naik. Semula harga Rp30.000 per kilogram, turun menjadi Rp20.000 per kilogram, lalu menjadi Rp22.000 per kilogram. Hal ini terpantau di beberapa pasar di kota Jambi pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Pedagang bawang sering mengatakan harga bawang sempat turun, namun saat ini harga bawang mulai merangkak naik. Selisih kenaikan bawang saat ini berjumlah Rp2.000 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya. Hal ini menyebabkan konsumen bawang berkurang. Sri juga mengatakan kenaikan harga bawang disebabkan oleh kurangnya pemasukan stok bawang ke daerah Jambi, sehingga bawang menjadi langka. Jika ada pun, pasti harganya sedikit mahal. Nah, itu ganti-ganti berita ya. Kemarin sempat harga bawang ini turun ganti-ganti. Sekarang naik. Nah, semoga ke depannya harga bawang ini semakin stabil. Karena kalau harga bawang stabil kan jadinya kita makan ada juga rasanya sedap-sedap. Kalau makin naik kayak cabai tadi emak-emak senang. Ini kalau bawang naik susah juga kita nak makan penyedap rasanya dak ada nih ganti-ganti. Nah, ganti-ganti tidak terasa kami berdua udah menemani ganti semua selama 1 jam. Dan juga tadi lah banyak kami berdua membahas berita. Ada apa tadi berita yang Yang sudah kita bahas? pertama judi online, yang kedua narkoba, Terus yang ketiga ada minim lampu. Harga cabai turun. iya, itu yang barusan Barusan kita ulas tadi kan. Iya. Jangan lupa saksikan Niko Berita entah apa-apa setiap hari Rabu Jam 8 malam. hanya di JEK TV. Inspirasi Inspirasi kita. kita. Nah, saya Ucup Sipit dan teman saya Mat Keling, undur kami diri. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.